Apa kabar hari ini? Selamat pagi juga Mbak Tina. Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam suasana yang santai saja ya untuk berdiskusi mengenai rencana pembelajaran yang akan Ibu gunakan untuk observasi besok. Iya Bu, sudah saya share. Bu Rina, apa tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan besok? Untuk besok saya akan mengambil materi matematika Bu. Tujuannya adalah anak dapat mengenal dan membandingkan pecahan. Baik, apakah tujuan tersebut sudah sesuai dengan capaian pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan? Sudah Bu, dan itu juga sudah saya lihat di revisi CP yang terbaru itu sudah. Lalu strategi atau model pembelajaran seperti apa yang akan Ibu terapkan? Apakah sudah menerapkan prinsip pembelajaran mendalam? Rencananya untuk besok saya menggunakan contextual teaching learning CTL. Nanti di mana anak-anak akan belajar dengan benda-benda yang nyata, yang real yang ada di lingkungan anak-anak dan dikaitkan dengan kehidupan sehari anak-anak. Kalau yang saya susun sudah sesuai dengan perencanaan pembelajaran mendalam. Baik, nantinya alat atau media yang akan digunakan apa saja? Nanti di awal untuk mengenalkan pecahan, anak-anak akan saya beri benda-benda nyata. Misalnya ada yang akan saya suruh membawa benda apa yang ada di rumah yang bisa mereka bawa, terutama nanti makanan, biar bisa juga mengajarkan berbagi. Nanti akan saya minta untuk memotong menjadi pecahan tertentu. Nah, kemudian anak-anak mengenal nilai pecahannya. Kalau mereka sudah bisa dengan benda nyata, maka akan saya tingkatkan lagi baru menggunakan gambar. Seperti itu. Selanjutnya nanti kan ada asesmen. Bagaimana dengan asesmennya? Asesmennya nanti saya akan menggunakan pilihan ganda dan isian pilihan ganda ini nanti bertingkat dari yang mudah, sedang sampai kompleks. Baik Bu, untuk observasi nanti apakah kita sepakati fokusnya terlebih dahulu? Misalnya tentang bagaimana itu mengembangkan keterlibatan siswa, terutama dalam aktivitas, fokus pada penguatan kolaborasi siswa. Terima kasih Bu. Nanti juga fokusnya mungkin di situ melihat keterlibatan dan kolaborasi siswa, keaktifan juga ketika individu maupun nanti ketika berkolaborasi dalam kelompok. Gitu. Baik, baik Bu Rina, saya catat ya untuk fokus observasi mengamati keterlibatan siswa dalam aktivitas. Baik, kita berjumpa besok dalam suasana observasi di kelas ini. Terima kasih Bu untuk persiapan dan wawancaranya. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu Rina. Siang Bu. Bu Rina, setelah pembelajaran tadi, mari kita refleksi bersama. Kelihatannya anak-anak tadi antusias sekali mengikuti pembelajaran. Menurut Ibu, apa yang berjalan dengan baik, terutama terkait fokus observasi kita tadi? Oh iya, terima kasih. Tadi sudah baik ya Bu ya, yang anak saya. Oh iya, kalau saya sudah lumayan tertarik daripada saya yang menggunakan sebelumnya. Anak-anak sudah terlibat untuk dalam pembelajaran, terutama tadi yang ketika dia berpraktek dengan benda nyata. Nah, tapi ketika yang berkelompok agak ada yang tidak aktif juga. Lalu tantangan apa yang dirasakan dengan observasi? Kalau saya, karena saya agak tegang ya Bu hitung gitu, jadi saya agak grogi tadi pas dapat mengajar. Kemudian yang saya masih merupakan tantangan bagi saya adalah dalam pengelolaan kelompok Bu. Jadi ketika berdasarkan pengelolaan kelompok, anak-anak saya bagi kelompok secara acak di saat itu juga, dan anak-anak langsung tidak bisa langsung mengikuti instruksi pembagian kelompok saya di mana. Mereka masih ribut dan membutuhkan waktu lama untuk mereka berkumpul dalam kelompoknya. Dan di dalam kelompok itu ada beberapa anak yang sudah terlibat aktif, dia tertarik dan menyelesaikan lembar kerja yang saya berikan. Tapi ada juga anak-anak yang masih pasif, terus kemudian malah dia asik sendiri bermain sendiri. Itu sih Bu yang menurut saya masih kurang dalam pembelajaran tadi. Nah, kira-kira ya, menurut Ibu ini solusi agar anak-anak dapat terlihat aktif itu
bagaimana? Kalau pendapat saya sih mungkin dari awal dulu ya Bu, pengelolaan kelompoknya mungkin saya akan lebih divergen. Jadi saya bagi kelompok antara yang mungkin kategorinya pintar, sedang, dan cukup supaya mereka menjadi satu, bagi yang pintar biar bisa mengajari yang kurang. Mungkin seperti itu. Baiklah Bu Rina, mungkin dari saya untuk selanjutnya dalam pembelajaran tadi bisa ditambahkan lembar kerja yang mungkin bisa mengaktifkan siswa. Semuanya ya. Jadi secara keseluruhan bisa mengaktifkan siswa sehingga pengelolaan nanti dibagi lebih baik. Terima kasih Bu atas masukannya. Baik, untuk observasi hari ini keterlibatan aktif terlihat pada awal pelajaran sudah bagus. Ya. Siswa mampu mengendalikan dan melakukan menilai bentuk-bentuk pecahan dengan benar, dapat menerima dengan benar. Baik Bu Dina, untuk selanjutnya Ibu dapat melakukan kegiatan pembelajaran lagi dengan lebih baik lagi nanti. Ini sudah baik tapi akan lebih baik lagi. Terima kasih telah melakukan tugas supervisi observasi pada pagi hari ini. Saya juga terima kasih Bu. Ibu sudah memberikan masukan buat saya. Nanti akan saya jadikan perbaikan bagi pembelajaran saya di ke depan, dan saya mohon maaf apabila dalam saya menjalankan observasi ini masih banyak kekurangan dan hambatan. Terima kasih Bu. Terima kasih ya. Izin ya Bu.